death of Gerald Cotton along with 10,000 customer accounts. Pada tahun 2019 silam, dunia cryptocurrency digemparkan dengan berita tentang Quadriga CX, yaitu bursa aset kripto terbesar di Kanada, yang mengumumkan bahwa mereka tidak bisa lagi mengakses dompet kripto yang menyimpan miliaran rupiah dana milik pengguna. Password dan private key dompet itu disimpan oleh sang CEO, yakni Gerald atau biasa disapa Jerry. Pasalnya, Jerry ternyata sudah meninggal dunia di India pada Desember 2018. Dan sang istri, Jennifer, mengaku tidak bisa mengakses laptop Cotton yang menyimpan akses penting ke uang tersebut di cold wallet. Menurut lingkaran terdekatnya, Jerry memang dikenal sangat berhati-hati soal keamanan, baik itu laptop, alamat email, dan sistem pengiriman pesan yang digunakannya untuk menjalankan bisnisnya pun selalu dienkripsi. Dalam sebuah pernyataan mengenai kematian Jerry yang diunggah di Facebook pada 15 Januari 2019, perusahaan menggambarkan Jerry sebagai pemimpin visioner yang mengubah kehidupan orang-orang di sekitarnya. Jerry sangat peduli tentang nilai-nilai kejujuran dan transparansi dalam kehidupan profesional maupun pribadi. Selain itu, dia juga seorang pekerja keras dan memiliki semangat kerja dengan komitmen yang tak tergoyahkan kepada pelanggan, karyawan, dan keluarga. Terdapat lebih dari 115.000 pelanggan dalam bursa kripto tersebut. Banyak yang merasa geram menuntut jawaban dalam dan solusi dari perusahaan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa kematian Jerry direkayasa, apalagi jika melihat perbedaan waktu yang terpaut cukup jauh antara waktu kematian dengan pengumumannya. Berita tentang kematian Jerry pertama kali diumumkan perusahaan pada 14 Januari 2019 di Facebook. Ada pula yang mengklaim mengetahui adanya transaksi keluar dari alamat Quadriga CX pasca kematian Cotton pada 9 Desember. Ini jelas mustahil terjadi jika Cotton benar-benar telah meninggal. Coindex berhasil memperoleh salinan sertifikat kematian Cotton dari pejabat di India, tetapi sebagian pengguna Reddit dan Twitter melakukannya. Legitimasi kematian Cotton dipertanyakan. Sejumlah asumsi meyakini bahwa ada kemungkinan untuk membeli sertifikat kematian di wilayah di India, karena pemerintahnya mengalami kesulitan dalam menjaga ketertiban terkait dokumen. Beberapa bagian India telah diketahui memalsukan akta kelahiran, pernikahan, bahkan kematian. Di Jaipur, di mana Cotton meninggal, dikatakan bahwa sertifikat kematian dapat diperoleh dengan mengisi formulir aplikasi, tanda terima biaya, dan kartu Aadhaar atau yang dapat diganti dengan paspor internasional atau untuk non-warga India. Hal ini membuat banyak orang berpendapat bahwa kematiannya dapat dibingkai melalui penyuapan atau konfirmasi yang tidak tepat. Selain itu, kecurigaan kedua adalah bahwa Cotton mengatur wasiatnya sekitar 2 minggu sebelum kematiannya. Meskipun merupakan hal yang bijak untuk membantu mengurus keluarga setelah kematian, akan terlihat jelas jika seorang melakukannya beberapa hari sebelum meninggal. Surat wasiat itu ditandatangani 27 November 2018 dan menyatakan bahwa istrinya, Jennifer, akan menerima semua asetnya ketika dia meninggal. Kecurigaan ketiga adalah fakta bahwa Cotton atau Jerry sangat teliti dalam hal menafkahi keluarganya pada saat kematiannya. Tetapi hal yang janggal yaitu dia lalai melakukan hal yang sama untuk perusahaannya. Dia secara hukum melindungi istrinya jika dia meninggal dan bahkan membuat rencana untuk merawat anjingnya, tetapi lalai membuat rencana ke depan untuk perusahaannya yang menampung sekitar $200 juta dana nasabah. Ini memberikan kesan bahwa dia tahu hal yang benar untuk dilakukan, tapi dia sengaja tidak melakukannya karena satu dan lain hal. Hal ini tampaknya tidak sesuai dengan karakter seorang pria yang akan membuat kebutuhan hidup sedemikian cermat untuk keluarganya. Berdasarkan profil dalam data Bloomberg,
Cotton telah menjabat sebagai Presiden Quadriga CX sejak 5 Februari 2015 dan sebelumnya terdaftar sebagai CEO dari perusahaan yang sama sejak Desember 2013. Cotton diinformasikan memiliki 11 tahun pengalaman di bidang mata uang digital. Pria berusia 30 tahun ini lulus pada tahun 2010 dengan gelar Bachelor of Business Administration dari York University yang berlokasi di Toronto, Kanada. Keterlibatan dengan cryptocurrency semasa hidupnya juga berkembang luas melalui perannya sebagai Direktur Vancouver Bitcoin Co. sejak Desember 2013 dan anggota Bitcoin Foundation. Penyelidikan atas kasus ini pun dilakukan oleh berbagai pihak, seperti CEO Bursa Kripto Kraken, Jess Powell, yang menyatakan bahwa ia mengetahui ribuan alamat dompet yang dimiliki Quadriga CX dan sedang menyelidiki kematian Cotton. Powell merasa peristiwa kematian tersebut beserta private key yang hilang sangat aneh dan janggal, dan bersedia membantu proses penegakan hukum. Kembali ke awal, pada tahun 2019, bursa Quadriga CX dinyatakan bangkrut dan korban merugi total sebesar 250 juta dolar Kanada. Banyak pihak mencari jawaban di mana uang mereka disimpan. Melalui penyelidikan berbulan-bulan dan terhitung sangat rumit, Komisi Sekuritas Ontario, Kanada, akhirnya menyimpulkan bahwa ada praktik skema Ponzi di bursa aset kripto Quadriga. Sebelum meninggal, Gerald Cotton, berdasarkan bukti-bukti yang ada, disebutkan mempraktikkan skema Ponzi di bursa aset kripto yang dikelolanya. Dompet aset kripto sebenarnya hampir nol, karena Cotton menarik sebagian besar dana itu dan dijual ke bursa aset kripto lain dengan nama samaran, sehingga Cotton pun memanipulasi data di bursa, seolah-olah perdagangan masih bagus dan lancar-lancar saja. Praktik skema Ponzi terjadi ketika Cotton menyediakan saldo aset kripto yang berasal dari saldo aset kripto milik pengguna lain, bukan hasil dari perdagangan murni. Cotton disebut-sebut memasukkan volume perdagangan hingga 115 juta US dollar atau 1,6 triliun rupiah. Sebelum tumbang gara-gara kasus ini, Quadriga merupakan bursa aset kripto terbesar di Kanada. Ingat ya, terbesar di Kanada. Ernst & Young, salah satu perusahaan auditor 4 besar di dunia, ditunjuk sebagai pengawas bagi kasus bursa kripto Quadriga CX oleh pengadilan bahwa awal Februari 2019. Dari hasil penyelidikan, Ernst & Young menemukan bahwa dompet Bitcoin Quadriga kosong sejak April 2018. Selain itu, sejumlah eksekutif dari bursa lain menyatakan bahwa tidak lazim hanya satu orang yang memiliki akses terhadap dana perusahaan, sebab hal itu menjadikannya sebagai target tindakan kriminal. Komisi Sekuritas British Columbia yang bertugas mengawasi regulasi sekuritas di Provinsi British Columbia di Kanada berkata, Quadriga tidak masuk ke wilayah tanggung jawab mereka, sebab bursa itu tidak memperdagangkan sekuritas atau derivatif menurut hukum yang berlaku. Selain kematian Cotton, hasil dari penelusuran pun mengendus hal mencurigakan lain, yaitu adanya keterlibatan sosok bernama Omar Dhanani. Siapakah itu? Ya, Omar Dhanani pernah didakwa di US dan menjalani 18 bulan penjara atas tindak kriminal pencurian identitas. Sangat mencurigakan, bukan? Karena belum legalnya perdagangan kripto pada saat itu, sehingga pertukaran cryptocurrency seperti Quadriga tidak diatur di Kanada. Jadi tidak ada otoritas mengatur yang mengawasi Quadriga. Thomas mencatat bahwa pengguna harus bertanggung jawab atas hilangnya uang karena mereka kurang memperhatikan di mana dana digital mereka berada. Dan cara mudah untuk melindungi diri sendiri adalah dengan menarik dana dari bursa. Pengguna dapat melindungi diri mereka dengan tidak menyimpan kripto atau fiat di bursa kustodian, kecuali jika mereka benar-benar harus melakukannya, seperti saat berdagang atau mengubah ke atau dari fiat. Dan pelanggan harus yakin bahwa mereka mempercayai bursa apapun, terutama bila tidak ada regulator yang mengawasi bursa. Di Indonesia sendiri, bursa kripto akan diatur oleh OJK
yang sebelumnya perdagangan kripto hanya diatur oleh Bapepti. Ini merupakan langkah pemerintah untuk melindungi masyarakat, khususnya pengguna, dan melegalkan jual beli kripto di Indonesia. Oke, ada salah satu kasus yang sangat menarik dari salah satu orang korban dari Quadriga, yaitu Tong Zhu, yang kisahnya sangat memilukan. Tong Zhu, seorang warga negara Kanada yang pindah ke Amerika Serikat ketika berusia 23 tahun. Pada penghujung tahun 2018, setelah bekerja selama 7 tahun di perusahaan-perusahaan Amerika, Zhu memutuskan pulang ke Kanada untuk membeli apartemen dan hidup di sana. Selama karirnya di Amerika, Zhu menjadi pengembang peranti lunak yang disegani dan berhasil menyisihkan tabungan senilai 422.000 US dollar. Awalnya ia akan menggunakan tabungannya itu untuk membayar cicilan apartemen. Karena tingginya kurs dan biaya untuk mentransfer tabungan Zhu dari US ke Kanada, akhirnya Zhu memilih konversi tabungannya menjadi cryptocurrency dan mengirimnya ke bursa Quadriga. Zhu kemudian mengubah tabungan kriptonya menjadi dolar Kanada dan mengajukan penarikan pada bulan Oktober 2018. 4 bulan kemudian, peristiwa Quadriga diumumkan dan banyak pakar industri kripto berkata kasus ini tidak dapat dipercaya. Zhu sebagai salah satu nasabah bursa tersebut menyadari ia mungkin tidak bisa mengakses dananya sama sekali. Uang tersebut merupakan tabungan seumur hidupnya. Sekarang, ia hidup dengan sedikit tabungan yang tersisa dan sedang berusaha bangkit kembali. Kejadian itu merenggut semuanya. Ia tidak memakai dana itu untuk trading sebenarnya. Ia hanya ingin memindahkan uangnya ke rekening bank di Kanada.